Tes tes gimana untuk video kali ini? Aduh, salah ya. Ntar, gue mau pakai ini dulu. Ini gue nggak temuin apa kan? Jadi ini ya motor baru gue ya B4184 Suwo ya. Oh, keluarnya Oktober dia. Tapi baru bisa diambilnya tanggal 1 November kemarin. Aduh, gimana sih? Nggak sesuai pemakaian dong jadinya. Oke, kita pakai sarung tangan dulu. Kali ini kita mau kemana? Kali ini kita mau ke Tebet. Gue mau makan sama istri gue. Istri gue nungguin di atas, nggak mau ikut turun dia. Panas di sini. Yang namanya juga basement ya. Ini basement apa? Kondisi basement ini gue apartemen kayak gini. Mungkin ada yang udah tahu ya, ini apartemen di mana. Ini apartemen di Sudirman Park, teman-teman. Aduh, sorry. Pak cuy. Oke. Ini motor tuh baru banget gue daftarin. Jadi apa namanya? Mungkin nanti keluarnya masih pakai karcis. Karcisnya ada di jok. Nanti biar bini gue aja yang ambil. Oke. Moga-moga view-nya udah oke. Soalnya gue langsung pencet. Takutnya view-nya view standar. Kalau view standar tuh biasanya kurang oke gitu. Gue kan udah semalam lah ya pakai ini motor kesini gitu dari rumah yang gue, yang kebetulan emang deket sih di Manggarai gitu kan. Enak ini motor emang, nyaman banget sih. Dan gue kira tuh itu mobil gue tuh, ada mobil. Mobil gue sendirian di situ guys. Ya, gue kira kan juga yang mentok itunya kan ini banget ya, ternyata enggak sampai yang tong gitu banget sih. Kalau gue udah sengaja buat ituin. Nah, ini gue nih. Iya, biasa lah. Maninya dibawa. Bawa. Ini kok. Hah? Pakai dulu yang helmnya. Dah, belum pakai helm. Oke lah. Walah. Nggak tahu nih nanti sampai tempat harus isi bensin dulu apa gimana, udah tinggal
gini, soalnya sisinya juga kemarin tuh cuma 2 liter emang sama si orang rumah yang gue. Enggak, oh udah tinggal sebar bensinnya guys. Tapi alhamdulillah ini nggak begitu panas sih, karena kan lagi mau hujan, nih guys. Soalnya ini udah masuk November, biasanya emang November tuh, Desember tuh udah hujan. Jadi gimana sih maksudnya? Jadi benar-benar udah mulai agak sejuk nih, walaupun masih banyak polusi ya. Jadi untuk teman-teman semua stay safe, jangan sampai keluar-keluar kayak gue gini yang nggak perlu. Kalau kerja segala macem ya apa boleh buat kan, terpaksa juga. Nah, mungkin sekarang waktunya gue mau ngomongin masalah kenapa gue turun cc gitu ya. Dari 160 jadi 155 gitu. Ya bagi gue tetap turun cc. Ya, cc is cc lah. Ya. Kita nggak boleh ngomong 160 tuh nggak ngaruh. 160 tuh gini gitu. Ya, putar balik aja. Oke. Nanti kiri. Nanti kanan. Ke arah Manggarai. Arah Manggarai. Itu udah motor. Oke. Jadi kenapa sih gue turun cc gitu ya, dari 160 ke 155 ya. Banyak sih alasannya. Yang pertama ya gue sebetulnya udah pingin NMAX ini itu dari lama gitu. Cuman bokap gue kan bisa dibilang tuh fanboy-nya Honda banget ya. Fanboy yang Honda banget sehingga dia tuh apa-apa tuh harus Honda gitu. Dan bagi dia kalau motor lain itu ya merek lain gitu itu akan mengecewakan lah, kayak kata dia kayak gitu. Dulu soalnya pernah emang punya MT-25 kan. Apaan? Nggak ada. Jadi dulu gue punya MT-25, terus habis itu ya sama Ceker juga punya MT-25, bareng lah belinya waktu ulang tahun. Nah itu terus habis itu banyak keluhan gitulah, ya dari bodinya yang gak bagus, apa segala macem. Ya makanya jadi kayak apa ya? Jadi kayak kurang gimana gitu. Bokap gue akhirnya sama Yamaha gitu, sama Yamaha ya, benar-benar sama Yamaha-nya gitu. Jadi pas datang itu bukan cuman ya kan kalau masalah apa? Enggak. Ya kan kalau masalah rangka gitu-gitu kan kita udah tahu ya, dia pakai rangka diamond gitu-gitu, bukan delta box gitu-gitu kan. Nah, terus habis itu tanki pakai kondom kita tahu, ya kan. Fairing juga pasti plastik gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak ada masalah tuh akan hal itu. Cuman yang dipermasalahin lagi sama kita gitu ya, itu adalah kualitasnya ketika nyampe gitu. Ketika nyampe itu bodi itu udah baret-baret gitu, udah baret-baret halus. Padahal kita juga nunggu tuh motor juga lama sebenarnya, hampir sebulan gitu ya. Terus kualitas yang diberikan itu motor tuh kayak begitu, kayak udah motor abis kena hujan, abis kena badai kali ya gitu. Mungkin waktu ekspedisi itu waktu di truknya itu dia nggak ditutupin apa gimana, gue nggak ngerti ya, sehingga dia bisa kayak banyak cat-catnya itu banyak yang baret-baret gitu, gores-gores gitu kan. Tapi ya
gue bilang ya udahlah, orang nggak terlalu kelihatan juga gitu. Tapi kalau buat bokap gue yang orang emang serba perfeksionis sih, itu jadi masalah banget gitu. Ya mau komplain juga udah nggak bisa kan, karena ya kita udah beli gitu kan. Gitu. Nah sampai akhirnya ya dia bener-bener trust issue tuh sama si Yamaha kan. Astagfirullahaladzim. Ya harusnya nggak boleh belok situ dong. Ya akhirnya punya trust issue gitu, ya udah, dia bener-bener apapun tuh ya harus Honda dan nggak boleh Yamaha gitu. Kalau merek lainnya gue belum nyoba ya, Kawasaki apa segala macam, gue nggak tahu lah reaksi dia bakal gimana. Tapi gue tahu motor tuh cuma dua, antara Honda Yamaha gitu. Nggak pernah gue yang lain, kecuali motor dari Eropa ya, kayak Vespa dulu. Itu pun ya bokap gue juga sempat kedumel sih, ngapain beli Vespa, motor nggak enak kayak gitu kan. Dulu kan sebelum iGet itu kan emang bisa dibilang Vespa tuh gredeg gitu-gitu, nggak halus lah gitu ya. Dari lamsang apa bunyinya juga sebenarnya ketahuan gitu, ini motor nggak halus gitu. Cuman ya tetap aja bokap gue tuh mempermasalahin gitu. Ya, pokoknya dia perfeksionis banget lah. Nah sampai akhirnya waktu gue mau NMAX ini di tahun 2019 gue nungguin ya, kan ADV dulu tuh keluar ya. ADV dulu keluar, terus habis itu baru NMAX ini. Ya bedanya nggak sampai setahun, berapa bulan doang. Terus habis itu habis gue punya ADV itu, ya gue tetap aja sih ngerasanya ya ADV motornya enak, ADV itu motornya enak, lincah gitu ya. Tapi menurut gue kurang aja sih, karena soul gue sih nggak di situ. Waktu itu emang ADV kan yang 150 ya, bukan 160 ya, yang angkanya masih yang lama. Kalau ini kan makanya udah beda nih, yang sasisnya udah baru nih ya, yang ADV 160 kan, katanya lebih rigid, lebih apa ya, gue nggak tahu lah ya. Ya menurut lo aja gitu. Astagfirullahaladzim, terus begini-begini amat jalanan. Ya jadi gitu, sempet pakai ADV dulu kan, terus habis itu ADV gue bore up ya kan. Nah karena gue udah gatel banget tuh, paling nggak 155 lah gue bore up. Itu beneran 155 gue bore up ya. Jadi bisa nyetarain NMAX gitu ya. Gregetan juga soalnya gue gitu loh, motor kayak begitu, motor baru tapi diayam-ayamin sama NMAX gitu kan. Gue nggak terima NMAX, apalagi Aerox tuh kenceng banget. Nah sampai akhirnya ya udah terjadilah gue bore up tuh di saudara gue kan, di sepupu gue namanya Hafiz Mubarok. Bagus bore upannya, jos, cuman ya gue ngerasa kayak aduh ini gak gue banget nih kayak begini gitu kan. Ya udah akhirnya gue bener-bener, karena emang gue merasa dalam diri gue tuh harus bertindak. Gue tuh nggak bisa apa-apa tuh ikutin kemauan orang tua mulu gitu kan. Ya udah gue jual aja tuh motor ya kan. Ya bokap gue marah-marah bilang, ngapain motor kayak begitu dijual, untungnya juga nggak ada kayak gitu kan. Motor mah jangan dijual, nggak usah dijual gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya lah. Ya gue nggak mau tahu alasan gue sebetulnya jual motor itu juga sebenarnya kan karena emang gue marah aja sama bokap gue. Kenapa gue nggak boleh pakai motor yang merek lain kayak gitu kan. Ya udah, satu cara adalah meniadakan motor itu. Masa ya gue giveaway, emangnya gue orang kaya kan kayak gitu ya kan. Ya udah sampai suatu ketika ya bokap juga udah ikhlas, udah ini kan, terus ya akhirnya dia kayak berbesar hati beliin gue motor gitu loh. Dan malah yang dia beliin itu adalah ya ini sekarang ini NMAX ini. Oh enggak, sebelumnya gue pakai Vario dulu. Gue pakai Vario 160. Jadi gini ceritanya, waktu itu bokap gue emang udah bilang ke gue, nanti ayah beliin kamu motor lagi lah gitu kan. Nah terus tapi waktu itu ya saudara gue tuh ada nikah gitu kan, sampai akhirnya uangnya itu ya buat
saudara gue dulu gitu loh. Terus baru habis itu kalau ada uang lagi, udah ngumpulin cukup uang, katanya mau beliin gue motor kayak gitu. Terus habis itu juga omongan sebelum gue nikah ya. Kan saudara gue nikah tuh udah dari Juli, Juli apa Juni gitu. Nah, gue kan nikah itu baru Agustus kemarin gitu. Nah, jadi sebelum gue nikah itu ya memang bokap udah ada omong kayak gitu, tapi kan gue juga nggak tahu kalau sebenarnya masih berlanjut nih ketika gue masih berlaku lah. Begitu gue udah menikah kayak gitu. Ternyata dia emang masih mau beliin gue motor. Ya udah, akhirnya selang berapa waktu lah setelah gue menikah, tepatnya di bulan Oktober, gue menikah di bulan Agustus, September, Oktober. Ya, tepatnya di bulan Oktober itu bokap gue masih gue pilihan mau motor apa gitu. Terus dia bilang ADV aja ya mas gitu kan, karena emang dia seneng sama ADV. Ini kanan kan ya? Kanan kan ya? Kanan apa lurus? Ya jadi kayak gitu. Jadi dia seneng sama ADV, akhirnya dia bilang ADV aja gitu kan. Tapi ya setelah itu juga sebenarnya apa gue kayak yain aja gitu kan, gue yain aja karena kan yang dibeliin gitu kan ya, gue yain aja. Dan ADV itu bukan motor yang jelek, ADV itu motor yang bagus gitu kan, bagus banget ADV 160 lagi yang baru ya kan. Kalau bisa ABS tuh ABS tuh waktu itu bokap gue bilang, ya apalagi gitu loh. Nah gue bilang gini, ya aku mau lihat NMAX dulu ya di Yamaha, padahal emang hati gue tuh udah di NMAX banget gitu kan. Ya udah, karena gue bilang kayak gitu, bokap gue bilang seperti biasa, ya udah kamu nggak apa-apa lihat-lihat NMAX, tapi kamu harus tahu apa ADV tuh lebih di atasnya NMAX jauh kayak gitu. Sampai dibilang NMAX tuh apa motor ojol apa segala macam, ya padahal ADV juga banyak dipakai juga sama ojol kan. Tuh tentara juga pakai NMAX kok, bukan ojol doang bos. Ya jadi kayak gitu, sampai bilang kayak gitu ya nggak perlu lah menurut gue kayak gitu ya. Ya biasalah fanboy gimana sih bos kayak gitu ya. Jadi kalian juga jangan ini ya tersulut sama omongan bokap gue, emang karena bokap gue fanboy aja gitu kan. Mohon maaf. Nah terus habis itu udah tuh ya kan, habis itu udah, nah itu baru bunyi itu popok kayak gitu. Tapi juga bunyinya nggak, ya biasa aja sih ya. Habis itu udah, gue langsung fotoin tuh NMAX gitu kan. Gue bilang gini ke bokap gue, jatuh cinta ya aku sama ini, jatuh cinta pandangan pertama kayak gitu kan. Terus bokap gue kayak langsung, "Eh, beneran mas kamu mau itu, kamu harus pikir-pikir lagi loh gini 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 gini." Nah, iya ya gitu kan. Udah putusin buat NMAX aja kayak gitu. Toh harganya juga lebih murah gitu kan. Jadi ya menurut aku ya bisa lebih sedikit mengirit lah kayak gitu ya. Tadi gue udah mau beli yang ABS kan, tapi ya karena emang ready-nya nih warna yang ini tuh baru yang di CBS, gue nggak mungkin nunggu karena Februari tuh gue udah pergi gitu kan. Nunggu gue sampai kapan kayak gitu. Nggak keluar yang ada dari surat apa segala macam, kan banyak yang harus keluar dari motor kan. Dan cuma fisiknya doang. Terus ya udah akhirnya gue bener-bener ya cece lah sama bokap gue. Jadilah gue beli motor ini gitu. Dan ternyata gue jatuh cinta. Jadi itulah sejarah gue, cerita gue, kenapa gue apa namanya, apa turun cc gitu ya. Jadi kalau di balap mah turun cc tuh bisa berarti apa penurunan performa gitu ya dari kita balapan. Tapi kalau di dunia nyata tuh kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu apa yang apa itu yang terbaik pada saat itu kayak gitu loh ya. Nah tapi apa yang kita inginkan tuh insya Allah tuh baik buat kita sebenarnya kan kayak gitu. Kalau konsep gue sih kayak gitu ya. Gue pengen motor ini, ya udah lu pakai motor itu, jangan pakai motor yang lain, karena kalau lu pakai motor yang lain rasanya akan beda. Gak seperti lu pakai motor yang lu pinginin kan kayak gitu. Dan sekarang ternyata ya bener gitu loh. Selama ini gue munafik pada diri gue sendiri, kayak
sampai gue bener-bener bilang kalau NMAX tuh jelek gitu ya, karena emang sebenarnya gue cuman mau nutupin kayak luka masa lalu gue yang tadinya gue udah mau beli NMAX kayak gitu ya, terus gak jadi karena ada ADV kayak gitu loh ya, gitu sih guys ya. Jadi selama ini gue hanya mengurung diri gue gitu kan, sekarang gue udah berani dengan pilihan gue gitu, dan bertepatan pula dengan gue sekarang udah menikah kayak gitu, bener-bener eh, semua pilihan ada di tangan gue kayak gitu. Ini lurus ya yang? Oke, kita mau ke Tebet Timur Dalam guys, mau makan fish street, karena gue udah lama banget gak makan fish street, gue kangen. Karena dulu waktu di Alam Elok, Pondok Indah ya, base camp base camp Rebel, base camp ini juga, tim Elok juga ya, yang juga tim Elok ya, pasti base camp Alam Elok. Nah, itu deket banget di Pondok Pinang tuh ada yang jual fish street gitu. Jadi kita tuh deket banget, terus kalau ke Bintaro juga di kesehatannya ada fish street. Jadi kita kayak enak aja sih, mau makan kapan aja juga bisa. Nah, sekarang malah gue ya harus ke Tebet dulu nih buat makan fish street nih. Apalah, yang penting masih bisa dijangkau, masih bisa ada waktu yang pas ya kan. Kapan lagi gitu. Kiri ya. Gila, suasananya enak banget, syahdu gini sih. Nih gue biasa sama istri gue tuh makannya di sini, di di soto soto bang soto Bangkong apa sih? Ya buat soto Bangkongan ya, dekat KFC nih. Nanti kita lewati nih pasti. Ini kan Taliwang nih, Taliwang bersaudara nih. Nah ini di depannya lagi nih. Lurus aja ya. Nah, soto Kudus, soto Kudus Blok M. Sorry, soto Kudus Blok M. Kok jadi soto itu? Gitu. Masa bergerak bro? Enak banget nih motor buat santai, nyaman, firm gitu. Gak kayak, gue sih ngerasa jauh ya kalau sama Vario ya. Kalau harganya udah mepet. Tapi memang Vario itu bagus loh. Dia di harga segitu, lu dapat motor 160 cc gitu yang bener-bener sama, plok-plok sama mesinnya PCX ADV. Itu gokil sih menurut gue sih. Tapi ya kelemahannya memang karena dia nggak dual shock sih ya, jadi kurang nyaman gitu. Ya kalau buat nyaman ya PCX lah ya, nyaman pasti buat harian ya, daily kayak gitu. Tapi begitu udah jalan jauh, mungkin ya pilihan yang paling tepat adalah NMAX. Widih, arogan sekali, itu. Kita dari tengah sini bukan karena emang kita niatnya di tengah ya guys, memang karena lampu merahnya mendadak ya kita tengah. Oh belum ya, kanannya belum ya, nggak boleh ya kanan ya, lurus aja dulu ya. Bisa kanan lagi nggak? Tadi bingungin sih soalnya lampu merahnya itu nggak ada yang tandain buat kanannya. Kan tadi kita kanan ya, kalau sekarang sih kiri nih. Nggak ada tandanya, makanya begitu hijau ya gue kira hijau dua-duanya, ternyata enggak. Oh gitu. Loh, ya kita nggak bisa bilang begitu dong. Soalnya kan
kita nggak tahu aturan yang sebenarnya gimana. Ini lurus aja ya. Wih, anak-anak SMA. Ih, nyeker dia. Jumatan nyeker ya guys. Nah, di saat mobil lagi apa begitu-begitu, sebaiknya kita jangan nyalip ya guys, karena itu bakal membuat perhitungan mobil tuh jadi bertambah karena adanya kita. Jadi kita jangan malah cari kesempatan buat nyalip tuh, kayak orang ini tuh. Yang kayak gitu, itu malah ngagokin, ya. Kayak gitu guys. Jadi kita santai aja dulu di belakangnya, ya, jaga jarak gitu kan. Gak usah terlalu deket, gak usah terlalu pelan juga gitu. Ya kalau bisa minggir, minggir. Jadi jangan cari kesempatan untuk langsung take over gitu. Filtering tuh harus pakai perhitungan yang matang. Bisa jadi dia lagi lihat kiri, ya kan? Tapi ya ah, setirnya harus dikananin, bisa kena kita, karena dia nggak tahu kita di situ. Sesuai keren. Ini kanan kiri. Oh itu. Itu dia streetnya. Kan bener yang di kumpulan-kumpulan makanan ini, guys.